Oke, mungkin diantara kalian semua sudah umum mengenai kata belajar. Secara umum sih, belajar adalah cara manusia untuk menuntut ilmu, melatih diri, mengasah otak, dan mencari pengalaman. Ya, mungkin itu adalah contoh-contoh umum dari kata belajar. Belajar sendiri adalah perubahan yang relatif permanen dalam potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Nah, belajar juga merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang telah dianggap belajar jika seseorang tersebut dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Nah, menurut teori ini, belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respons. Nah, baik. Mungkin dari teman-teman bertanya nih, pentingnya input, stimulus, dan output respons itu apa? Nah, contoh dalam konteks belajar, input stimulus adalah apa yang telah diberikan guru kepada pelajar. Jadi, guru tersebut menyampaikan materi belajarnya kepada siswa atau kepada pelajar tersebut. Nah, itu adalah contoh input stimulus. Sedangkan contoh output respon yaitu berupa reaksi atau tanggapan pelajar terhadap rangsangan stimulus atau rangsangan materi yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, perlu garis bawahi bahwa pentingnya dalam belajar itu kita dapat mengetahui output, respon, dan input stimulus dari kegiatan belajar tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tujuan belajar. Apa sih tujuan belajar? Gunanya buat apa gitu? Kita belajar dari pagi jam 7, pulang jam 14.00, kadang ada yang sampai jam 5 sore, habis itu ada les belajar. Nah, apa sih tujuan belajar buat kita? Nah, tujuan belajar yaitu untuk melatih kemampuan berpikir, mempelajari berbagai kemampuan ilmu dan bidang pengetahuan, dan dapat memberikan kesempatan untuk mengasah dan melatih kemampuan berpikir kita. Nah, kegiatan belajar juga dapat membentuk kebiasaan yang sangat logis, sistematis, generalis, dan pembuktian. Nah, jadi tujuan belajar kita itu ya tadi yang dari awal sedikit saya sampaikan, bahwa kita ini mengasih kesempatan buat otak kita. Buat apa? Buat mengasah. Mengasah apa? Mengasah ilmu yang sudah guru sampaikan kepada kita, yaitu tadi input stimulus dan output respons. Nah, selain mengasah kemampuan berpikir kita, tujuan belajar juga melatih kemampuan dalam wujud perubahan perilaku kita. Jadi, kalau semisalkan hari ini kita berbuat yang tidak baik, maka tujuan belajar berubah kita besoknya untuk lebih baik lagi. Nah, itu tujuan dari belajar. Jadi kita harus mengamalkan apa yang sudah dijelaskan oleh guru tersebut atau dari pengajar tersebut. Nah, terus di sini ada cara belajar efektif. Sedikit saya jelaskan bahwa ada beberapa cara belajar efektif. Nah, cara belajar efektif itu apa saja? Berikut cara belajar efektif. Yang pertama yaitu tetapkan tujuan. Jadi teman-teman
ketika ingin memulai belajar dalam salah satu bidang, yaitu tetapkan dulu tujuan kita itu apa, dalam bidang apa. Terus yang kedua yaitu atur jadwal belajar. Mulailah belajar dengan cara yang paling disiplin, tahu batasan waktu dan tahu jadwal waktu kita untuk belajar. Yang ketiga, buat suasana belajar yang nyaman. Yang keempat yaitu membuat ringkasan, jadi perlu adanya buku beserta pulpen agar kita kalau misalkan lagi belajar dapat paham, dan juga poin plusnya mencatat. Poin 5 yaitu buat akronim yang mudah diingat. Yang keenam, pahami. Yang ketujuh, jangan malu untuk bertanya. Yang ke-8 atau yang terakhir yaitu pantang menyerah. Mungkin itu saja yang video kali ini dapat jelaskan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.